Kejagung tegas, ini adalah penampakan uang hasil korupsi. Ini jumlahnya sekitar 301 miliar. Ini termasuk belum ada apa-apanya, masih sedikit. Ya, kita simak videonya kawan-kawan. Tenaga pengajar atas upaya dan kerja kerasnya dalam memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta pengalamannya kepada para peserta BPPJ. Selama menjalankan pendidikan di kawah Canda Dibuka ini, tentu jerih payah saudara kalian dalam membentak jaksa berkualitas tidak akan sia-sia untuk dapat terus melahirkan para jaksa muda yang siap memberikan pengabdian kepada institusi bangsa. Ini di sini sebenarnya Kejagung itu menyinggung secara telak itu Kaisang dan Bobi karena mereka yang terlibat korupsi dan pencucian uang serta gratifikasi. Kita simak lagi videonya. Dari senior-senior saudara yang telah berdahulu berkiprah menjadi jaksa, saya berharap segala ilmu yang telah saudara terima di dalam pendidikan dan pelatihan ini tidak menjadikan saudara tinggi hati, merasa paling pintar atau merasa mampu menghadapi tugas dan dinamika menegakkan hukum seorang diri. Keangkuhan saudara dalam organisasi akan memberikan dampak negatif terhadap institusi, di mana saudara akan sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Misalnya dikarenakan ketidakpercayaan akan kemampuan orang lain, atau memunculkan sikap meremehkan dan merendahkan yang pada dirinya akan memicu konflik internal. Untuk mencegah hal tersebut, saya ingin menanamkan kepada anak-anakku agar dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu iringi dengan rasa syukur seperti kalian merasakan pada saat pertama kali dilantik menjadi seorang jaksa. Ingat, selalu raut kebanggaan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah orang tua dan keluarga saudara yang hari-hari mendampingi saudara. Apabila kalian mampu menjaga, merawat rasa syukur tersebut, saya yakin kalian akan menyadari bahwa di samping kerja keras yang saudara lakukan selama ini menjadi seorang jaksa, terdapat dukungan serta doa dari orang-orang keluarga dan saudara. Tanamkan diri kalian makna trikrama adiaksa, unsur satya dan adi, tidak pernah mengesampingkan peran keluarga dalam melaksanakan tugas insan adiaksa yang paripurna dengan penuh tanggung jawab. Para adiaksa muda yang saya banggakan, selain dengan ada tugas dan tanggung jawab baru yang kalian emban sebagai seorang jaksa, hal lain yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana kesiapan kalian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut di seluruh penjuru tanah air. Kalian harus siap untuk bertugas di satuan kerja manapun, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Talaud sampai Pulau Rote. Saya berharap saudara tidak menjadikan jarak sebagai alasan untuk melunturkan semangat kalian dalam menjalankan pengabdian tugas bangsa dan negara. Yakin bekerja di satuan kerja di daerah akan menempa mental dan daya juang sebagai jaksa. Seberat apapun tantangan di daerah, jika kita solid dan saling menguatkan, maka tantangan tersebut akan lebih mudah dihadapi. Pada awal menjadi jaksa tentu akan muncul pula kendala dan dinamika yang berbeda-beda tiap daerah. Atasi kendala di setiap penempatan dengan beradaptasi sebaik mungkin. Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila kalian mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan nilai adat setempat. Dengan kalian mampu beradaptasi, baik tentunya akan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kalian dalam ingat, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Para jaksa yang saya banggakan, terdapat pepatah yang mengatakan bahwa kepintaran akan membuka banyak pintu, tetapi karakternya akan membuat kita menjadi tetap bertahan. Saya melihat pepatah tersebut relevan dengan perkembangan dunia saat ini, tidak terkecuali dalam institusi kejaksaan. Saya yakin dan percaya 275 jaksa yang saya lantik pada hari ini seluruhnya memiliki kapasitas,
kemampuan yang baik untuk dapat berkontribusi pada institusi yang masa mendatang. Dengan bermodalkan ilmu yang kalian peroleh dari Badiklat sebagai tanda di muka, ya percaya bahwa kalian adalah insan-insan Adiaksa yang cerdas, berwawasan luas. Namun saya tidak ingin tanamkan meninset kalian bahwa Pak Dipuna pelaksanaan tugasannya diartikan dalam hal pengugasan tugas-tugas yuridis semata. Lebih dari itu, dibutuhkan kematangan dalam membawa diri pada saat saudara ditempatkan di satuan kerja sebagai seorang jaksa. Sebagai aparat penegak hukum, jaksa terikat dengan kode etik perilaku. Jaksa yang mengatur tentang kewajiban larangan yang dipatuhi. Oleh karena itu, pelajari dan pahami ketentuan yang tercantum dalam kode etik perilaku jaksa. Agar gerak langkah saudara sebagai jaksa selalu sesuai norma perilaku jaksa. Pentingnya seorang jaksa untuk tetap menjaga nilai moral dan melaksanakan tugas dikarenakan penegakan hukum tidak selalu berbicara tentang konten gramatikal semata, melainkan dari sudut etis harus dipastikan oleh seorang jaksa. Ingat bahwa masyarakat tidak mengharapkan penegak hukum yang hanya benar-benar normatif, namun juga harus dapat menyentuh perasaan yang mendasar mengenai apa yang adil dan apa yang bermanfaat. Itulah pentingnya menyelaraskan antara norma hukum yang kaku dengan hati nurani kalian selaku penegak hukum hingga dapat tercipta suatu penegak hukum yang humanis. Hati nurani sebagai tolok ukur moralitas tindakan dilakukan dalam hal ini saya tegaskan pada anak-anakku sekalian untuk benar-benar mencatat dan meneguhkan di dalam sanubari kalian bahwa hati nurani manusia ibarat sebuah cermin, di mana cermin tersebut berfungsi untuk berkaca. Bila cermin itu bersih, maka seorang dapat berkaca secara jelas mengenai keberadaan dirinya. Namun bila cermin itu penuh dengan noda dan kotor, maka orang tidak bisa berkaca dengan baik. Camkan itu oleh kalian. Oleh karena itu, janganlah saudara sekalian kotori hati dengan berbuat zalim untuk mencari keuntungan pribadi dalam mengenai suatu perkara. Karena sekali saja kalian terbiasa dengan hal tersebut, niscaya kalian akan kesulitan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan diri kalian ingat, anak-anakku, bahwa puncak tertinggi dalam pelaksanaan penegak hukum adalah bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau kalian melakukan hal-hal yang tercela, silahkan kalian mumpung muda kalian keluar dari institusi ini. Saya membutuhkan jaksa yang betul-betul berhati nurani